ke Tanjung Perak untuk beli rujak cingur khas Surabaya. Alangkah senang hati jumpa kawan pajak dalam acara Kapal Selam episode yang pertama. Hai kawan pajak. Senang sekali karena hari ini saya Marela bisa bertemu dengan kawan pajak sekalian meskipun secara daring ya dalam acara KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Live Instagram. Dan spesial di episode pertama Kapal Selam hari ini kita akan membahas mengenai pemindah bukuan. Topik ini diangkat secara khusus karena ternyata masih banyak nih pertanyaan dari wajib pajak terkait prosedur dan tata cara pemindah bukuan, khususnya di era Cortex yang sudah berjalan selama 7 bulan ini. Dan hari ini kita akan kupas tuntas terkait pemindah bukuan bersama dengan Kak Bobi Kurniawan. Boleh bilang hai dulu Kak? Ya hai. Oke, hai Kak Bobi. Iya. Kita akan bahas nih kawan pajak terkait dengan pemindah bukuan. Nah Kak Bobi, mungkin boleh nih Kak dijelasin terlebih dahulu apa itu pemindah bukuan dan apa dasar hukum pemindah bukuan sendiri. Oh ya, untuk pemindah bukuan ini mungkin kawan pajak udah tahu ya. Kalau misalnya apabila ada kesalahan setor ataupun kesalahan pembuatan SPT, itu biasa wajib pajak melakukan pemindah bukuan seperti itu. Jadi dari billing yang salah, yang sudah disetor, yang sudah terlanjur disetor, itu terjadi kesalahan, itu bisa dilakukan pemindah bukuan dulunya seperti itu. Kalau sekarang masih bisa, tapi ada syarat-syarat tertentu untuk billing-billing yang bisa dilakukan pemindah bukuan ataupun kode pajak yang bisa dilakukan pemindah bukuan seperti itu. Kalau dulu kan dasar hukumnya adalah PMK 242 yang terkait tentang penyetoran pajak dan setoran pajak ya kalau nggak salah. Terus juga sekarang udah di era Cortex ini ada PMK 81 namanya. PMK 81 ini adalah PMK yang mengubah hampir seluruh administrasi perpajakan seperti itu. Nah, di PMK 81 ini pemindah bukuan udah nggak bisa lagi sefleksibel dulu seperti itu. Jadi udah nggak bisa lagi sefleksibel dulu dan pemindah bukuannya nanti sudah untuk kode billing tertentu ataupun KP atau KJS yang tertentu saja seperti itu. Contohnya tadi misalnya kayak wajib pajak misalnya punya KAP atau KJS yang terkait SPT misalnya 411, 211, 100 yang terkait PPN. Nah itu dia nggak bisa pemindah bukuan lagi. Kalau dulu kan bisa. Kalau misalnya dia ada kesalahan atau kelebihan setor yang nggak terkait SPPN, yang nggak terkait dengan SPT seperti itu. Nah kalau sekarang itu nggak bisa lagi. Nah yang bisa sekarang untuk pemindah bukuan itu cuma ada 4 kalau di PMK-nya sekarang. Ada 4 ya, ada 4 iya. Ya. Apa aja itu Kak Bobi? Nah ada 4 itu pertama yang paling banyak dan sering itu adalah penggunaan deposit. Nah penggunaan deposit ini sendiri itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Dan kalau untuk pemindah bukuan melalui deposit ini itu secara otomatis dan langsung. Dia nggak perlu lagi adanya penelitian. Jadi wajib pajak setor deposit. Nah untuk setor deposit ini tadi nanti bisa pemindah bukuannya bisa banyak. Bisa ke ke SPT nanti atau ke deposit orang lain juga bisa. Bisa juga iya, ya. Okay. Ataupun nanti ke misalnya pajak-pajak yang terkait pelaporan. Yang disamakan dengan pelaporan. Contohnya yang disamakan dengan pelaporan ini contohnya kayak PPh pasal 25. PPh pasal 25 kan kalau sudah setor artinya sudah lapor kan. Nah itu kalau deposit ke PPh pasal 25 itu tidak perlu lagi penelitian nanti. Jadi langsung dipindah bukukan. Itu pertama ya deposit. Deposit yang pertama. Itu. Masih Terus ada 3 lagi kan? Masih ada yang ketiga lagi. Yang kedua apa nih? Yang kedua untuk yang bisa dilakukan pemindah bukuan adalah pemindah bukuan dari PPh pasal 4 ayat 2 yang terkait pengalihan tanah hak atas bangunan. Seperti itu. PPh 4 ayat 2 tadi yang final PPh-TB kalau kita singkat. Nah, PPh-TB ini itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Asal pemindah bukuannya juga ke PPh-TB atau ke deposit. Okay. Dan juga syaratnya yang kedua untuk pemindah bukuan PPh-TB ini tadi dia belum dilakukan validasi esket. Jadi kalau dia udah validasi esket, artinya kan wajib pajak udah mengakui nih bahwasanya PPh ini valid gitu. Udah permohonan validasi esket dan sudah disetujui oleh kantor pajak, artinya setoran ini udah benar gitu. Nah kalau misalnya udah validasi dia udah nggak bisa lagi diminta bukukan. Berarti paling validasinya dibatalin dulu gitu ya Kak? Bisa dibatalin nanti PPh-TB-nya bisa dilakukan pengembalian ataupun nanti bisa dilakukan pemindah bukuan. Misalnya
untuk pembatalan tadi nanti ada syarat tertentu lainnya kan. Gitu. Baik, itu yang kedua. Kalau yang ketiga Yang apa ketiga itu penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk penambah saldo deposit pada materai teran digital. Nah ini untuk wajib pajak yang menggunakan materai teran digital ya, seperti itu. Nah ini misalnya pada bank dan lain-lain seperti itu. Ini jarang digunakan untuk wajib pajak pada umumnya ya sebenarnya. Jadi ini hanya untuk wajib pajak tertentu aja. Tentu aja. Baik. Kalau yang keempat apa? Nah yang keempat ini jumlah pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak yang terhutang. Nah kalau ini belum dijelaskan secara terinci ya seperti apa yang lebih besar daripada pajak yang terhutang. Yang pasti ada pasal selanjutnya itu kalau di PMK 81 bahwasanya ada pajak-pajak apa aja yang nggak bisa dilakukan pemindah bukuan seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya luas sekali ya yang nomor 4 ini, tapi belum ada terkait juknisnya yang terkait jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terhutang. Gitu. Baik. Ini ada 4 ya. Nah, Kak Bobi, aku mau nanya nih. Jadi kalau misalnya kan tadi Kakak bilang kalau ada 4 itu ya? Iya. 4 itu. Bagaimana kalau kawan pajak ini sudah terlanjur melakukan pembayaran? Masa uangnya hangus gitu Kak? Atau ada solusi lain nggak selain pemindah bukuan? Oh iya, misalnya di tahun 2025 ini ya, dia buat billing tapi salah seperti itu. Atau dia membuat billing kayak misalnya contohnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait PP UMKM. Ya udah setor tapi ternyata dia salah setor. Atau misalnya salah masa pajak. Iya. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu kan udah nggak bisa lagi dipindah bukukan kan, karena dia nggak termasuk dalam 4 kriteria tadi, seperti itu. Nah untuk wajib pajak yang seperti ini salah setor, baik itu karena masa pajak ataupun KJS atau KAP-nya, itu bisa melakukan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Begitu. Oke, jadi bisa mengajukan permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ya. Jadi nggak usah khawatir kawan pajak nggak akan hangus kok ya. Kita balik ke pemindah bukuan lagi nih Kak Bobi. Kalau di era Cortex sendiri ya Kak Bobi ya, itu apa sih perbedaan antara pemindah bukuan sebelum Cortex dan sesudah Cortex? Bedanya banyak. Bedanya banyak. Kalau untuk di Cortex jelas bisa melakukan pindah bukuannya di Cortex. Kalau dulu kan IPBK namanya. Nah, kalau IPBK ataupun PBK secara manual itu seperti yang saya bilang tadi sangat luas. Yang penting kalau dulu adalah belum pernah digunakan billing itu ataupun setoran itu pada SPT ataupun ketetapan pajak lainnya misalnya billing itu belum pernah dilaporkan di SPT misalnya. Nah itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Sangat luas dan fleksibel ya. Nah kalau sekarang nggak bisa, bedanya itu tadi 4 tadi cuma bisa dilakukan di 4 jenis kriteria pajak tadi ya. Seperti itu. Baik. Nah kalau misalnya nih, ternyata ya Kak Bobi, ini kita coba ambil satu case ya. Ada kawan pajak yang melakukan pembayaran untuk masa Juni 2024. Nah itu kan berarti sebelum Cortex ya? Iya benar. Sebelum Cortex di Juni 2024 dan ternyata di 2025 ini baru sadar nih kalau pembayarannya itu salah seperti itu dan mengajukan pemindah bukuan. Kebetulan pemindah bukuannya itu bisa nih memenuhi kriteria yang 4 tadi. Apakah akan ditindaklanjuti dengan sistem Cortex atau masih pakai sistem yang lama? Nah, berarti kan kalau misalnya untuk setoran pajak di tahun 2024 dan juga dia memenuhi 4 kriteria tadi. Bisa jadi yang kalau 4 kriteria tadi kan bisa jadi cuma pembayaran atas PPATB atau mungkin pembayaran atas bea materai tadi, setoran deposit bea materai ya tadi ya. Nah, kalau misalnya atas 2 tadi, kalau deposit kan 2024 belum ada ya. Belum ada. Nah, jadi atas 2 tadi itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Kalau pemindah bukuannya selama wajib pajak selama setoran itu ada di Cortex, bisa diambil datanya dari Cortex, itu bisa dilakukan di Cortex. Kalau nggak bisa, itu harus dilakukan secara manual. Nanti permohonannya manual secara tertulis. Bisa dikirim pos ke KPP terdaftar atau KPP tempat setoran itu diadministrasikan atau bisa datang langsung dengan membawa formulirnya. Tapi berarti kalau misalnya pembayarannya nggak masuk 4 tadi dan dibayarkan di tahun lalu gimana? Di tahun lalu. Nah, untuk setoran tahun 2024 yang nggak termasuk 4 kriteria tadi, itu bisa dilakukan yang tadi yang saya bilang, pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Dia udah nggak bisa lagi dipindah bukukan. Walaupun itu setorannya pembuatan billingnya sebelum masa Cortex ya. Nah, jadi untuk PMK 81 ini dia berlaku mundur untuk setoran-setoran untuk pemindah bukuan tadi, berlaku mundur untuk setoran-setoran yang sudah lama.
Itu. Jadi untuk tahun 2024 contohnya misalnya wajib pajak setoran PPA pasal 25 angsuran masa pajak September 2024. Terus kemudian salah setornya masuk ke masa Agustus lah misalnya Agustus 2024. Nah atas setoran ini dia nggak bisa dipindah bukukan, dia harus pengembalian dulu seperti itu. Atas kesalahan tadi memindah buku pengembalian yang seharusnya tidak terutang, terus dikembalikan, terus wajib pajak bisa setoran lagi dengan billing yang terbaru seperti itu. Baik. Memang agak berbeda dan sedikit agak ini ya muter-muter ya, cuman seperti itulah aturannya. Berarti kalau kita simpulkan nih Kak, untuk pembayaran di tahun 2024 meskipun dia masih belum ada Kortex ya di tahun 2024, tapi hendak diajukan pemindah bukuan di tahun 2025 yang mana itu sudah era Kortex, tetap mengikuti ketentuan sesuai dengan Kortex ya Kak ya. Iya, yang mana itu cuma bisa 4 tadi, sementara yang di luar daripada itu wajib pajak bisa melakukan permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Begitu ya Kak Bobi ya? Benar. Baik, oke. Nah Kak Bobi sekarang boleh nggak coba dijelasin ke kawan pajak kira-kira alur pemindah bukuan lewat Kortex sendiri itu bagaimana Kak? Seandainya wajib pajak ini ada kesalahan setor ya, kesalahan setor terkait dengan setoran 4 tadi yang pembuatan billingnya dari Kortex ya. Pembuatan billingnya dari Kortex. Nah itu wajib pajak bisa langsung nanti masuk ke aplikasi Kortexnya, bisa login melalui, kalau badan dia melalui login PIC-nya, ataupun kalau orang pribadi silakan masuk melalui login orang pribadi, nanti masukin NIK, masukin password dan sebagainya. Nah setelah masuk itu nanti di menu pembayaran dia Mbak. Di menu pembayaran. Iya, di menu pembayaran nanti masuk ke menu permohonan pemindah bukuan. Permohonan pemindah bukuan tinggal diklik saja. Oh ya, untuk wajib pajak badan jangan lupa pilih akun impersonatingnya ya. Oh ya, impersonate dulu ya. Untuk yang wajib pajak badan seperti itu. Terus setelah memilih permohonan pemindah bukuan, tinggal dimasukin aja itu, diisi yang ada tanda bintangnya nanti. Terus juga yang perlu diperhatikan dan perlu diisi adalah nomor NTPN, nomor NTPN ataupun kredit pajak yang bisa dipindah bukukan. Nah itu kalau dulu kita masukin NTPN ya kalau di IPBK ya. Nah kalau sekarang kita nggak perlu masukin nomor NTPN, tinggal kita search saja. Tinggal kita search kreditnya, tinggal kita pilih kreditnya yang muncul di sana seperti itu. Untuk deposit yang bisa dipindah bukukan adalah bukan masa pajak, setoran yang belum digunakan untuk SPT atau setoran yang belum dipindah bukukan untuk ketetapan pajak gitu. Nah itu yang bisa ya untuk deposit. Nanti tinggal muncul, dilihat aja nanti mana yang bisa dipindah bukukan. Seperti itu. Kemudian seperti yang Kakak sampaikan tadi, memang ada permohonan yang dia bisa tanpa penelitian dulu ya Kak ya, kayak deposit, jadi otomatis. Dan ada yang berarti harus penelitian terlebih dahulu ya Kak ya. Dan itu akan dilakukan oleh petugas di kantor pajak. Seperti itu ya Kak ya. Baik, oke Kak Bobi. Sebenarnya untuk pemindah bukuan itu hanya bisa atas permohonan wajib pajak atau bisa secara jabatan juga ya oleh petugas kantor pajak? Nah, kalau untuk jabatan ini sebenarnya bisa ya. Bisa. Tapi jabatan ini kalau pada umumnya ya, pemindah bukuan yang salah, pemindah bukuan yang ternyata pada saat proses pemindah bukuan itu terjadi kesalahan petugas, terjadi kesalahan petugas atas pemindah bukuan itu, ataupun terjadi kesalahan sistem bisa jadi ya atas pemindah bukuan. Misalnya dipindah bukukan hanya setorannya cuma 500.000 dari 1 juta misalnya. Ternyata dipindah bukukan semuanya. Permohonan WP misalnya cuma 500.000, tapi oleh petugas bisa jadi oleh petugas pajak ataupun oleh sistem dipindah bukukan semuanya. Nah, atas kasus yang seperti itu bisa dipindah bukukan secara jabatan. Nah, jadi petugas pajak itu tidak bisa semena-mena mentang-mentang nih misalnya ada deposit 100 juta misalnya, wajib pajak ada deposit 100 juta, terus ada SKP KB misalnya, SKP KB utang pajak pas nih 100 juta juga gitu. Nah, terus wajib pajak petugas pajak dengan serta-merta memindah bukukan secara jabatan dari deposit tadi yang idle 100 juta ke SKP KB. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Jadi itu hanya untuk yang secara jabatan tadi adalah murni kesalahan dari
sistem pajak ataupun petugas pajak gitu. Baik. Ya bisa tadi karena kesalahan pemindah bukuan ataupun nanti kelebihan pemindah bukuan dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Cukup jelas ya kawan pajak ya? Iya. Jadi jangan serta-merta nanti misalnya kayak ini deposit takut wajib pajak takut deposit misalnya. Terus takut nanti karena ada utang pajaknya depositnya diblokir ya, terus Nggak juga bisa dipindah ya, bukukan Kak? nggak bisa. Jadi ya kalau mau setor pakai deposit ya silakan aja sih. Tapi ya kita kalau bisa setorannya jangan pakai deposit, tapi tetap langsung dari SPT kalau lapor SPT. Biar dari SPT. Biar karena kalau deposit ini kan setorannya sebenarnya idle ya sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya Kak ya terkait Iya. dengan pemindah bukuan seperti yang tadi disampaikan Kak Bobi, kalau di era Cortex ini ada 4 yang bisa dilakukan pemindah bukuan. Di luar daripada itu, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Dan kemudian walaupun pembayarannya dilakukan sebelum Cortex, tapi kalau ingin mengajukan pemindah bukuan tetap mengikuti ketentuan di Cortex. Kemudian tadi juga Kak Bobi sudah menegaskan kalau memang pemindah bukuan tuh bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan. Namun kawan pajak jangan khawatir karena kalaupun dilakukan secara jabatan itu adalah atas kesalahan atas kesalahan pemindah bukuan yang sebelumnya permohonan wajib pajak seperti tapi ditindaklanjuti seperti apa. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir, petugas pajak pun tidak bisa melakukan pemindah bukuan serta-merta atas keinginan sendiri gitu ya. Iya benar. Baik, seperti itu kira-kira kawan pajak. Mungkin seperti itu dulu ya kawan pajak terkait dengan pemindah bukuan zaman now atau kita bilang kayak pemindah bukuan Gen Z kayak Gen Z, generasi Cortex atau 4.0. 4.0, oke. 4.0 ya ampun. Oke, kawan pajak sekalian, sekian dulu ya untuk live dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang sudah ikut berpartisipasi dalam live Instagram hari ini. Dan sampai jumpa di Kapal Selam episode lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas.